Terus nih, pas dengar namanya Mbak Nisa disebut sebagai juara 2, perasaan pertamanya tuh apa? Apakah deg-degan, seneng, atau justru malah nangis nih? Pingsan gak Sampai sih? enggak sampai itu. Pokoknya kalau sampai nangis enggak ya. Pas denger itu di grup kan ya. Iya. Oh, Mmm, di Nggak grup? ikut? di grup nggak ikut, aku Oh, berarti nggak langsung pulang. langsung pulang. Wow. Wah. Takut. Pokoknya yang pertama aku deg-degan, terus, nggak nyangka sih kok bisa juara. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pustaka. Welcome to Shh, podcast. podcast dari Perpustakaan Al-Isyihar SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang bakal nemenin Sobat Pustaka dengan cerita seru, inspiratif, dan juga menarik. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Wafi. Nah, kali ini aku gak ditemenin sama Raisya, tapi aku ditemenin sama anggota Eskul Podcast. Hai semuanya, kenalin nama aku Nashwa. Aku salah satu anggota Ekskul Podcast di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Di episode kedua ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Seorang siswa berprestasi yang bisa jadi role model Sobat Pustaka. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tentang perjalanan, usaha, dan tips-tips sukses yang bisa kita tiru bareng-bareng. Nah, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita hari ini. Namanya yaitu Anissa Diah Maheswari, yang akrab dipanggil Nisa. Ia lihai di bidang seni, terutama ilustrasi digital. Dengan kelihayannya, Nisa bisa mendapatkan juara 2 pada Lomba Ilustrasi Digital FLS 3N tingkat Kabupaten Banyumas dan juga perunggu perunggu CSO bidang IPS. Selain itu, ia juga lihai di bidang literasi dan pernah menjadi juara 1 menulis fiksi mini tingkat sekolah. Tak hanya itu, sejak SD, Nisa pernah menjadi finalis di beberapa lomba. Wah, keren banget ya. Jadi Sobat Pustaka wajib banget nih nonton sampai habis. Halo Nisa, apa kabar? Hai, alhamdulillah aku baik hari ini. Gimana lomba JSO yang kemarin Sabtu baru banget ikutin? Alhamdulillah sih ya kemarin itu lumayan sesuai sama kisi-kisi dan tergolong mudah sih kata aku. Kenapa tuh? Karena nggak semuanya keluar, kayak sejarah tuh sama sekali nggak keluar. Wah. Beneran. IPS kan sejarahnya Iya, harus sejarah belajar. Banyak juga banget, ya. banyak banget. Oke, boleh dong kasih tahu beberapa hal tentang diri Mbak Nisa ke Sobat Pustaka yang lagi nonton sekarang? Oke, jadi halo semuanya, kenalin aku Anissa Dameswari, bisa dipanggil Nisa. Aku dari kelas 8B. Hmm, di sekolah ini di SMP Al-Irsyad, aku jadi anggota pustakawan dan Alpeniti. Di pustakawan aku sebagai koordinator konten dan di Alpeniti aku jadi ketua bidang media publikasi. Dan Wah, Berarti berarti nyambung dua-duanya. iya ya, dan dua-duanya ini jadi koordinator. iya, Wah, keren iya. banget. Nah, selain lomba JSO yang kemarin, Mbak Lisa ini juga menjadi juara 1 ilustrasi desain di lomba FLS 3N kemarin. Nah, mengenai itu yuk kita tanya dan kita bongkar tips suksesnya nih. Boleh ceritain nggak awal mulanya tuh kok bisa sih ikut lomba FLS 3N? Jadi kalau prosesnya itu ya, sebenarnya aku nggak duga sih bisa ikut. Awalnya Ustadzah Nurul ini nyuruh aku buat ngirimin beberapa gambar digital. Aku kirimin lah ya. Nah, ternyata keesokan harinya tuh aku udah diumumin ikut. Tapi emang gak ada kayak kok tiba-tiba disuruh ngirim, ada apa ya? Iya, ada feeling nggak? Udah ada feeling sih, udah ada duga. Cuman karena ternyata kalau setahu aku tuh pendaftarannya tuh udah tutup kemarinnya. Nah, jadi kayak udah ya kayaknya bukan FLS 3E deh gitu. Ya mungkin lomba lain itu bisa jadi dadakan banget. Tapi waktu tahu kalau Mbak Nisa tuh ikut deg-degan gak? Deg-degan, Atau langsung kayak overthinking gitu? overthinking, takut nggak lolos, terus juga pengalaman pertamaku ikut. Mm, Oh iya, pengalaman pertama. mm. Oh, pengalaman pertama. Wow, keren ya. Nah, tema ilustrasinya itu tentang apa? Terus kenapa dari sekian banyak konsep Mbak Lisa pilih konsep itu? Sebenarnya kalau dari sananya, dari jurinya nggak ada tema.
temanya nggak ada? bebas. Enggak ada. Oh, nggak ada. Tapi yang penting ada beberapa benda. Jadi misalkan kan kemarin tuh yang penting ada beberapa benda yang ada di dinas pendidikan. Oh, Jadi gitu. harus masukin itu, tapi temanya bebas, mau budaya, mau teknologi, terserah deh. Agak susah ya. Iya ya. Iya, itu emang susah walaupun bebas tapi susah. Karena kita harus nentuin Iya. juga apa Iya. yang cocok sama elemen ini. Iya, benar. Dan penentuannya tuh on the spot gitu langsung. On the spot. Oh iya, on the spot ya. Waktunya berapa tuh? Seingatku tuh 4 jam. Empat Tapi jam. ada di jeda istirahat juga gitu. Tapi itu ada tambahan waktu, nggak full 4 jam jeda waktu atau istirahatnya itu termasuk dari 4 jam itu? Enggak, itu beda, istirahat sendiri. Jadi waktunya enggak ngaruh. Tetap 4 jam full. Tapi tetap kayak ngerasa bentar banget nggak? Awalnya iya, apalagi pas sebelumnya istirahat tuh kerasa cepet banget. Sejam tuh aku baru dapet line art. Sejam itu loh, itu sejam. Tapi emang sedadakan itu ya? Dadakan banget. Nah, terus nih selama proses persiapan sampai hari hanya itu kira-kira apa deh momen yang paling deg-degan gitu atau bikin overthinking parah? Yang parah banget tuh udah sekitar 3 mingguan aku sama temanku latihan. Temanya itu aku ambil budaya. Oke. Nah, seminggu sekitar 5 harian lah ya. 5 harian sebelum lomba ganti lagi jadi Bank BRI. Jadi Bank BRI. Lo kan tiba-tiba banget ya. Jauh Nah, banget dari budaya jauh ke banget. bank itu. Iya, Tapi temanya emang masih bebas ya, bebas. Oh, Gak ada tema. Nah, yang Bank BRI itu aku ganti konsep lagi, padahal konsep sebelumnya udah matang. Nah, tiba-tiba pas hari H ganti lagi jadi dinas pendidikan. plot twist di atas Kocak plot banget. Dia twist. itu paling bikin deg-degan. Terus kita juga nggak pernah nyangka bakal jadi dinas pendidikan temanya. Iya. Tapi elemennya tetap sama dari bank sama sebelumnya. Sama paling kayaknya nggak ada deh. Beda semua Beda semua. dari awal. Ya paling awal banget, beda dari yang awal. Pokoknya sebenarnya konsepnya mirip sama yang Bank BRI. Cuman yang diganti tuh aku gedungnya sama orangnya aku ganti. Sebenarnya ganti baju doang sih. Oh, gitu. Ganti baju doang. Berarti walaupun temanya itu diganti, tapi Mbak Nisa udah kayak at least ada persiapan sedikit lah ya dari yang tema bank itu. Iya, alhamdulillah. Warnanya tuh aku juga tetap ngikut yang di Bank BRI. Oh, gitu. Gampang sih, enggak gampang. Enggak Gampang, Gak sesusah iya ya. kalau mulai dari nol. Iya, At least nggak semula dari nol itu. Oh ya, terus nih, pas dengar namanya Mbak Nisa disebut sebagai juara 2, perasaan pertamanya tuh apa? Apakah deg-degan, seneng, atau justru malah nangis nih? Pingsan nggak sampai sih? enggak sampai itu. Pokoknya kalau sampai nangis enggak ya. Pas dengar itu di grup kan ya. Iya. Oh, di Nggak ikut. Di grup nggak ikut. Aku Oh, berarti nggak? langsung pulang. Oh, langsung pulang. Takut. Pokoknya yang pertama aku deg-degan. Terus nggak nyangka sih kok bisa juara. Soalnya aku agak ngerasa tuh bagian gedungnya perspektifnya karena pakai fish eye Kurang. kurang, jadi kurang kayak ada yang meleot sedikit gitu. Nggak pede ya. Nggak pede. Tapi ya alhamdulillah dapat juara. Ya, Itu alhamdulillah ya, pasti ada Keren banget, banget. keren banget sih. Nah, aku mau nanya sedikit. Ada nggak kegiatan lomba yang dekat sama FLS 3 ini? Jadi kayak habis lomba ilustrasi FLS 3 ini, Langsung Ad- persiapan iya. bahas berikutnya. ya sekarang lagi persiapan lomba di tingkat selanjutnya nggak? Iya, kan yang kemarin tuh habis FLS 3N aku langsung enggak langsung sih ya. Kayak beberapa minggu kemudian langsung ada JSO yang Oh. IPS itu. Itu daftar sendiri. Aku mandiri. Karena aku nggak ikut kongresnya. Oh iya iya. Ya habis itu kalau yang deket-deket ini aku ada lomba poster di di SMA 2 kalau nggak salah. Oh, SMA 2 deket. Spill nggak ya? Spill nggak ya? Nggak apa usah sih deh. apaan tuh? Nggak usah. Oh, oke, yang tahu-tahu aja ya. Iya. Yang tahu aja. Nanti ketemu aku guys kalau kalian ikut. Kalau aku Oh, di iya. sana, kalau aku di sana. Apa yang menjamin kamu bakal ke sana? Gabut. Gak.
Spill nggak ya? Gak usah. Oh, nggak usah, oke. Bentar, dari ilustrasi ke IPS. Agak jauh. jauh ya. Bukan agak masih. Iya, emang udah jauh sih. Nah, diceritain dong, kenapa sih milih IPS? Dan kenapa bisa percaya diri ikut IPS? Dari dulu selain suka gambar, aku suka bidang IPS, terutama sejarah. Ya, Tapi suka tadi sejarah sejarahnya nggak nggak keluar. Iya, sejarahnya nggak keluar, tapi pokoknya selain sejarah aku juga suka geografi, aku juga lumayan suka. Yang kurang tuh ekonomi. Iya itu Ekonomi itu susah sih. Iya. Tapi Manisa tuh kayak kecewa nggak sejarah nggak ada? Enggak sih, alhamdulillah, soalnya aku agak susah ini ngingetin tanggal-tanggalnya. Iya, benar-benar karena sejarah itu full hafalan. Iya, ada hafalan juga. Ya, most Tanggal Iya, itu loh. Terus kalau yang ilustrasi itu kan hasilnya juara 2. Nah, kalau yang JSO yang IPS ini hasilnya apa? Kemarin alhamdulillah dapat perunggu. Keren. Wow, dapat perunggu lumayan. Karena IPS kan Manisa nggak ikut Bipres jadi otomatis nggak terlalu mendalami. Tapi sekarang dapat perunggu. Wow. Nah, tadi itu kita udah mention 2 lomba yang Mbak Lisa ikutin akhir-akhir ini, yaitu ilustrasi FLS 3N dan JSO yang IPS. Nah, selain itu ada satu lagi lomba yang pernah Mbak Lisa ikutin dan alhamdulillahnya itu juara 1 guys, yaitu Fiksi Mini tingkat sekolah. Nah, jadi udah ilustrasi, IPS, sekarang Fiksi Mini berarti menulis cerita ya bahasa Indonesia. Beda-beda semua bidang. Iya ya, beda-beda semua. Berarti emang multi talent ini. Keren banget. Amin, Masya Allah. amin. Amin. Bukan amin, emang udah. Nah, kalau ditanya antara ilustrasi sama bikin cerita kayak fiksi mini gitu, lebih milih mana? Dan lebih ngerasa aku tuh yang ini gitu. Itu yang mana? Kalau aku sendiri milih yang ilustrasi. Kenapa? Karena emang udah hobi dari kecil, udah lebih sering diasah deh daripada yang nulis. Nulis itu aku baru mulai pas kelas 7. Pas pertama kali ikut pustakawan itu. Berarti pustakawan membawa kemenangan. Iya. Mau promosi gak nih? Mau, ayo masuk pustakawan. Iya. Jadi anak buah aku. Asik kok, asik. Guys, Bafi dan Mbak Nisa ini adalah koordinator di pustakawannya. Iya, ada kelas. Iya, Keren, terus keren. Mbak Nisa koordinator konten. Itu masuk BPH. Oh, Iya, gitu. masuk BPH. PPH baru ini. Iya, Baru launching ya berarti. Aku set deh kapan-kapan ya, kalau ada waktu sibuk. Ya, sibuk. Oke, ceritain dong proses saat nulis fiksi mini. Dan dari mana Mbak Nisa bisa dapetin ide yang keren banget itu bisa sampai juara 1? Jadi prosesnya nih sebenarnya dibilang lama banget juga enggak ya. Lagi liburan juga soalnya, jadi Santai? Iya, santai. Sempet stuck tuh sekitar seminggu sebelum deadline, aku bener-bener belum nulis. Stuck, bener-bener enggak ada ide. Terus tiba-tiba aku keinget, aku pernah lihat video di Instagram tentang fotografer yang setiap hari tuh ngefoto pasangannya. Wow, So sweet. Sweet banget. Nah, tapi di akhirnya tuh ternyata si fotografer ini bukan moto karena dia suka sama bukan karena sayang sama pasangannya, tapi karena dia sayang sama kameranya. Wah, Hey, plot twist. itu pasangannya kecewa, sakit Iya. hati loh. Kecewa banget. Terus kan dulu tuh pasangannya sering senyum kalau di foto, dan makin kesini tuh makin cemberut. Akhirnya pisah mereka. Ya. Nggak apa-apa sih daripada sakit hati ya. Iya, benar. kasihan. Oke, aku mau tanya nih, antara gambar sama nulis, Mbak Nisa tuh lebih dominan ke yang mana atau malah dua-duanya? Dominan Dominan ke Bex. Enggak, ya bisa jadi lebih dominan ke gambar. Kenapa? Lebih hobi di sana kan. Nah, habis itu cerita, kalau nulis cerita bukan hobi aku, bukan bakat, dan kayak aku udah bilang tadi ya, baru mulai kelas 7. Bukan hobi dan katanya bukan bakat tapi juara 1. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kata-katanya kalau juara 1 kata-katanya pasti udah yang agak susah ya. Mm-mm. Keren sih.
Oke, menurut Mbak Nisa gimana sih kegiatan literasi di Spaal sekarang? Ngaruh nggak ke prestasi Mbak Nisa? Cukup ngaruh ya. Mmm, menurutku udah keren banget ini yang setiap tahun kita launching buku buat Oh ini. iya. Terus ada yang bikin solo juga kan. Tapi itu agak musik sih. Iya, iya, iya. Iya bener. Udah keren terus ya yang bikin launching buku, terus ada, ada juga yang bikin mading ya. Yang Tahu, buku-buku tahu. itu cuman menurut aku masih belum menarik nih. Mhm. Mungkin kedepannya bisa ditambahin lagi hal yang menarik, tapi emang cukup susah sih ya kalau mau Iya, diingatin literasi. karena literasi itu penting, tapi Penting penting. susah untuk Iya. ditingkatin. Dan alhamdulillahnya sekolah kita udah Fasilitasi. Iya. maaf guys. Tapi aku yakin kok setiap kelas pasti ada yang suka baca buku. Pasti Banyak, Pasti ada banyak banyak. dan banyak. Pasti banyak. Terus habis itu apalagi di Spaal tuh kan ada jam literasi. Oh iya, Setiap kali Iya, iya ada jam senin. literasi itu bagus menurut aku. tapi ya emang jam literasi kebanyakan nulis sih. Iya, Nulis. heeh. Atau nggak kayak ngerangkum buku gitu ya. Iya, agak bosan jujur. Yang literasi yang lettering tuh menurut aku unik, yang lettering. Oh iya, 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 iya. Tapi agak susah kan? Iya susah. Nggak semuanya bisa. Heeh, tapi Iya. teman-teman aku tuh yang jago lettering mereka mereka seneng tau sama lettering itu kemarin. Bagus. Soalnya kayak mereka tuh menganggap ada waktu buat menuangkan kepandaian mereka dalam lettering gitu. Dan pasti catatan mereka itu rapi-rapi Rapi-rapi Iya. banget. Dan Bagus. yang kegiatan literasi yang lettering itu juga dapat reward kan Reward, kemarin. iya, Iya, betul, udah betul. dibagi tuh kemarin. Tiap literasi kan dapat reward, itu Heeh, lumayan. itu lumayan banget. Sebulan sekali, iya. Iya. Kalau nggak salah tuh. Mm-mm. Oke, ngomongin soal buku, spill dong top 3 yang paling Mbak Nisa suka dan kenapa? Kenapa harus itu? Kalau boleh tahu ceritain alur ceritanya, mungkin yang top 1 aja lah. Yang top top one. one. Oh ini top 3 ya, tapi yang ceritain top 1 ya. Iya, iya, iya. Jadi yang pertama ada bukunya Ruta Sepetys dari Amerika kalau nggak salah. Judulnya itu Salt to the Sea. Yang kedua ada karyanya Leila S. Chudori Oh, tahu. yang Pulang. Iya, Iya terkenal banget. Yang Pulang, terus yang ketiga sama masih Leila S. Chudori. Aku suka yang Namaku Alam. Oh, tahu. tahu. Itu yang covernya kayak ada warna merahnya. Iya yang Iya, merah. iya, yang iya, merah. tahu. Kalau yang Pulang yang di Paris itu kalau nggak salah, yang di Prancis. Jadi yang top one tuh ya, ceritanya tuh tentang historical fiction genrenya. Tentang kapal yang tenggelam karena diserang sama sama Nazi kalau nggak salah, sama Jerman. Oh, iya, tahu. Kalau IPS karena buku top 1 aja Iya, buku tebangnya aja sejarah ya. Menarik banget. Berarti ini nyambung nih literasi sama IPS. Nyambung. Ya. ratingnya berapa? Heeh. Kalau yang pertama Ya, 9,5, makanya bagus banget. itu Terus buat setengahnya. ya karena nggak ada yang sempurna guys. Oh iya, make Nggak sempurna. sense. Terus kalau yang karyanya Leila S. Chudori yang Pulang itu ratingnya berapa? Yang Pulang 9. Kalau yang Namaku Alam juga berapa ya, 8,5. 8,5. Oke, boleh. Wow. Kapan sih biasanya Mbak Nisa tuh baca buku? Nunggu mood atau udah ada waktunya sendiri? Kalau dulu aku udah ada waktunya sendiri, kayak malam-malam habis belajar mungkin sekitar habis Isya. Nah kalau sekarang udah lumayan sibuk jadinya udah nggak ada waktu. Cuman aku nunggu waktu luang. Nunggu waktu luang ya. Kalau Bukan dulu masih bebas. bukan ngeluangin waktu tapi nunggu waktu luang. Iya nunggu waktu luang. Tapi emang sekarang itu sibuk banget, jadi kayak satu buku bisa 1 bulan bisa selesai, padahal tipis banget. Iya. Tipis banget. Cuma 200 halaman 1 bulan. Aku ada yang setahun belum selesai, padahal cuma 100 halaman. Lebih dari aku ya, Rara. Biasanya nih ya kayak 150 halaman pertama itu butuh sebulan. Terus nanti sisanya itu kayak cuma beberapa 3 jam hari, doang. 3 hari Iya, bisa bener. berjam doang. Heeh, bener. Oke, aku mau tanya dan ini aku kepo. Ada nggak sih tokoh yang paling menginspirasi Mbak Nisa dan mungkin kayak kok bisa dapet juara? Apakah karena itu juga? Pasti motivasi itu kan Penting. lumayan. Iya, Penting. Kalau
tokoh sebenarnya nggak ada yang spesifik lah ya. Pokoknya aku dapat motivasi dari teman-teman juga. Lingkungan tuh berpengaruh, guys. Benar. Teman-temanku kan ambis semua, jadi Iya, dari iya. sana aku juga pengen ikutan menang lomba. Pas kelas 7 aku masih takut lomba, takut gagal, masih malu-malu gitu. Tapi sampai apa sih, dari kelas 7 sampai sekarang pasti makin berani lah ya. Dan Iya. mungkin Mbak Nisa tuh ada rencana kalau ada lomba ini mau ikut lah. Maksudnya semua lomba bakalan diikutin gitu. Amin. Bisa ya kalau bisa. Ntar tiba-tiba mau ikut IPA gimana dong? Aduh, IPA kayaknya aku udah kalah start, tapi nggak mungkin, bukannya nggak mustahil, bisa mungkin, bisa aja. Iya, bisa. Padahal udah jauh kayaknya. Iya. Tapi IPA yang susah, apalagi kalor itu lebih susah banget. Itu materi kita waktu Kimecat, Iya, ya aku bukan. pusing sama itu. Tapi we don't know if we don't try. Iya. Kalau Mbak Radhi nggak bakalan bisa. Mungkin Iya. suatu saat. Dan kalau nggak nyoba, nggak akan tahu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Boleh dong kasih pesan buat sobat pustaka yang ngerasa aku nggak punya bakat atau lagi overthinking banget gitu? Ya, kasih pesan atau motivasi lah ke sobat pustaka buat nutup episode kita kali ini. Oke, jadi buat yang masih aku kayaknya nggak ada bakat deh. Yang pertama, Aku banget lagi. jadi selama kita masih hidup nih ya, aku yakin kita masih bisa berkembang, masih bisa belajar, dan jangan takut eksplor hal-hal baru. Dan kalau misalkan masih ngerasa kok aku udah nyoba tapi masih jelek ya, jangan langsung minder. Terus kalian jangan ngebandingin karyaku masih jelek, jadi ngebandingin sama yang udah bagus. Karena pasti bab satunya kalian beda sama bab 20 orang lain. Dan pasti ide kita kan beda. Beda. Ide kita gini ditangkap sama orang gitu. Iya, Mereka yang bagus, ya. mereka yang bagus itu juga dulunya mungkin jelek ya, masih belum sebagus yang sekarang. Masih terus berproses, guys. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini seru banget. Dan terima kasih banyak buat Mbak Nisa yang udah berbagi cerita dan pengalaman yang super inspiratif. Semoga dari cerita tadi kita semua jadi makin semangat belajar dan juga mengejar mimpi kita masing-masing. Dan jangan lupa ya sobat pustaka, sering-sering mampir ke perpustakaan Al-Istihad karena dari situlah inspirasi dimulai. Aku Nashwa, Dan aku Afi, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya di podcast. Semangat Menjalani asesmen sumatif akhir tahun. Bye.